Yang pertama, kami jelaskan bahwa Polri, dalam hal ini Polda Metro Jaya yang terkait kasus tersebut ya Mbak ya, komitmen Bapak Kapolda Metro Jaya adalah memproses tuntas bagi siapapun yang melakukan tindak pidana, kemudian kami menerima laporan. Begitu juga apabila ada oknum anggota Polri yang dilaporkan melakukan dugaan tindak pidana. Proses penerimaan anggota Polri di Polda Metro Jaya itu sudah sangat transparan. Ya, sistemnya itu ada namanya sistem betah, bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Itu pihak luar, ada pengawas eksternal itu masuk ke dalam. Jadi hati-hati ya, mohon dengan hormat, hati-hati kepada masyarakat yang ingin mendaftarkan putra-putrinya untuk bergabung menjadi anggota Polri. Hati-hati bahwa mendaftar menjadi anggota Polri itu gratis, tidak dipungut biaya. Daftarlah dengan jalur resmi, yaitu datang ke kantor-kantor kepolisian di tingkat Polres untuk pendaftaran administrasi, nanti lanjut tes selanjutnya itu di tingkat Polda. Jadi dalam peristiwa yang Mbak tanyakan ini tidak mendaftar pada panitia resmi, tapi oknum-oknum. Ya, kami jelaskan bahwa saudara AS ini telah di PTDH tahun 2004 dan terkait kasus narkoba saudara AS. Ini dugaan peristiwanya terjadi kan 2016 ya, 2016. Kemudian saudari YFN ini juga telah di PTDH tahun 2017. Apa peristiwa yang dilakukan oleh saudari YFN ini? Pembuatan telegram rahasia palsu dan ada akibat berita viral tersebut itu dilakukan penegakan hukum. Kemudian yang ketiga, saudari HP ini masih dalam proses pelanggaran dugaan kode etik profesi oleh Bitpropam Polda Metro Jaya. Jadi tidak perlu khawatir apabila ada yang mengaku-ngaku panitia menawarkan masuk polisi dengan biaya tertentu, silakan lapor, akan diproses tuntas sesuai dengan fakta, dengan SOP secara profesional dan prosedural. Ya, saat ini ada dua penyidik yang menangani ya laporan polisi dugaan penipuannya. Yang pertama Subdit Jatanras, Direktorat Reskrim Polda Metro Jaya, ini menangani kasus dugaan penipuan, dan juga dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Ini komitmen kami, kasus ini akan tuntas, tidak pandang bulu, siapapun yang terlibat akan diproses. Ya, sosialisasi, imbauan, edukasi dari Polda Metro Jaya kepada masyarakat tentang mekanisme penerimaan anggota Polri terus kami lakukan, baik digital, melalui media sosial, kemudian Babin Kamtipmas, teman-teman Polres, Polsek di lapangan juga dibantu dengan teman-teman 3 pilar melakukan sosialisasi. Ini loh ada penerimaan anggota Polri, hati-hati penipuan, banyak yang menembak di atas kuda, hati-hati. Ya, misalkan ada seseorang yang dipercaya, tokoh masyarakat atau oknum yang menjanjikan, itu kadang-kadang mereka hanya diam-diam saja. Misalkan oknum ini menampung, menjanjikan 5 orang, ayo kamu sekian, A 100, B 100. Setelah itu dia diam saja, karena sistem penerimaan itu panitia itu sudah sangat transparan. Ini yang sekali lagi mohon
diketahui dan mohon bantuan rekan-rekan media untuk mensosialisasikan bahwa masuk Polri itu gratis, tanpa biaya. Silakan persiapkan diri, setidaknya saran kami setahun sebelum daftar itu persiapkan diri. Tesnya itu ada kesehatan, psikologi, akademik, jasmani, kemudian postur juga dites, itu dipersiapkan. Banyak lembaga-lembaga pendidikan non formal yang bisa les jasmani supaya kemampuan jasmaninya meningkat, kemampuan akademisnya, kemampuan psikologis, postur, ada lab untuk cek kesehatan, darah, urin dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan ya. Jadi pada prinsipnya yang pertama, hati-hati, mohon segera mengkonfirmasi kepada polisi yang dikenal, Babin Kamtibmas atau 110 apabila ada yang mengiming-imingi bisa menawarkan jasa memasukkan menjadi anggota Polri dengan membayar sejumlah uang tertentu, itu pasti penipuan dan tolong dilaporkan ke rekan-rekan kami di lapangan ataupun 110 nomor telepon gratis. Yang kedua, terhadap peristiwa yang terjadi ini akan dilakukan pendalaman baik secara proses pidana berdasarkan laporan polisi yang diterima. Para korban kejahatan tidak perlu khawatir, akan diproses tuntas. Dan yang kedua, apabila ada dugaan yang dilakukan oleh oknum, akan dilakukan penegakan hukum secara internal oleh jajaran Propam Polda Metro Jaya, dan akan diberikan sanksi yang seberat-beratnya oleh Bapak Kapolda Metro Jaya. Ya, ini komitmen dari Bapak Kapolda Metro Jaya. Pak, 2 kasus itu di periode ini atau sebelumnya? Di laporan polisinya Agustus 2023 Mas ya, yang di Jakarta Barat itu. Yang di Krimum Pak? Yang di Krimum coba dicek lagi nanti ya. Yang jelas penyidiknya adalah Jatanras Krimum Polda Metro Jaya dan juga Satreskrim Jakarta Barat ya. Berarti yang akun satu lagi masih polisi aktif Pak? Ya? Yang kan yang satu PTDK. Ya, yang terakhir Aibtu HP ini adalah anggota Polda Metro Jaya. Ini sedang diproses dalam dugaan pelanggaran kode etik profesi, dan komitmennya sudah jelas, kami sampaikan tadi, akan diberikan sanksi yang paling berat ya. Niatnya Bapak Kapolda Metro Jaya memberikan kebijakan itu adalah niatnya untuk mencegah ya, mencegah supaya pelanggaran-pelanggaran anggota ini atau anggota bisa jaga diri untuk tidak melakukan pelanggaran ya, berkurang pelanggarannya.